Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Cerita Untung. Nah, hari ini aku mau ngajak kamu untuk main sepeda ke tempat seseorang yang aku pernah bilang sebelum-sebelumnya tentang orang yang memang jago banget soal tanamannya. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk intip seperti apa sih koleksi-koleksi tanamannya yang banyak banget, yang cantik-cantik banget, dan yang pasti subur-subur banget. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Yaudah kalau gitu, sekarang ikutin aku yuk. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya udah sampai. Ini dia nih, rumahnya saudaraku, namanya Bonda. Indah sih namanya. Cuma dia sekarang lagi produksi film gitu, jadi sibuk banget. Tiap kali ke rumah tuh selalu nggak ada. Nah, sekarang kita mau intip seperti apa koleksi-koleksi dari tanamannya. Bisa terlihat ya dari sini. Halo. Iya, kita sudah berada di glass house-nya Bonda's Plant. Jadi teman saudaraku namanya Indah. Nah, dia tuh dipanggilnya Bonda dan dia suka banget sama plant. Jadi kita panggil dia Bonda's Plant. Jadi inilah dia koleksi-koleksinya dia, masya Allah keren-keren banget. Dan ternyata sekarang dia bukan cuma hobi aja, tapi sekarang udah mulai mulai dagang-dagangin lah, karena katanya ternyata buat kayak gini tuh menguntungkan banget. Nah, pertama, kenapa dibuat glass house ini? Ternyata ini tuh bukan cuma sekedar buat tempat naruh kaktus doang, dan juga bukan cuma untuk cantik-cantikan aja, tapi fungsinya juga banyak banget. Jadi glass house ini gunanya adalah supaya kaktus ini bisa menampung panas yang pas buat mereka. Karena kita tahu kan, kaktus itu suka banget sama panas-panas. Nah, jadi ini tuh bener-bener rumah kaca yang memang cocok banget buat koleksinya si Indah ini. Dan di sini kalau kita lihat ya, kalau kalian juga mau bikin glass house di rumah, bukan cuma sekedar glass house terus habis itu udah, tapi dipikirin banget seperti apa kelembabannya, seperti apa juga temperatur di dalam glass house-nya, itu sangat diperhatikan. Nah, contohnya nih, ini harus kita lihat temperaturnya. Nah, jadi kalau misalnya di glass house ini kita bisa ngatur, ketahuan gitu loh suhu dari ruangan itu berapa. Nah, ternyata untuk suhu di sukulen ini ataupun kaktus ini, dia maksimum itu panasnya di 41 derajat. Dan kalau bisa jangan di bawah 30 derajat. Nih kayak sekarang nih udah 30 derajat. Nah, pokoknya jangan sampai di bawah 30 derajat. Nah, terus ini juga bisa dilihat dari kelembabannya. Kelembabannya itu katanya sekitar 20 sampai 70% itu it's okay. Nah, jadi ini pun juga harus dijaga banget kelembabannya. Jadi dengan adanya pengatur suhu dan juga temperatur dan juga kelembaban ini juga akan mempengaruhi juga kesehatan dari kaktus ataupun juga sukulen. Nah, di sini glass house itu kan kita juga terkadang, wah kalau lagi musim hujan kayak gini, kayaknya ini cobaan terberat nih buat kita pengkoleksi sukulen, karena dia suka panas otomatis, terus juga butuh matahari. Nah, di sini di glass house ini benar-benar ini sangat terbantukan sekali, karena dengan dia berada di luar, dia bisa menyerap panas yang ada di luar untuk ada di dalam sini. Jadi walaupun di luar lagi dalam keadaan hujan, ketika dia berhenti hujannya, panasnya langsung diserap dan bisa mempertahankan kesehatan dari si tanaman-tanaman ini. Jadi salah satu fungsi untuk glass house. Jadi buat teman-teman yang pengen punya koleksi kayak gini, bisa dipikir deh kalau bikin glass house seperti apa. Oke, nah di sini ketika masuk ke glass house ini, pastinya kita langsung tertuju ke tempat yang memang, aduh, ajib banget. Harganya tuh nggak ketolongan banget. Untuk tanaman harganya bisa puluhan juta. Tahu nggak yang mana? Dari sekian ini, yang mana yang paling mahal? Ya, sama. Ini dia nih. Udah sultan banget nggak sih? Udah kayak paling sultan di antara sultan-sultan lainnya. Jadi dia ini dari luar punya, kalau nggak salah dari Jepang. Saudaraku itu kemarin pas ngangkat itu sekitar udah 15 jutaan lebih. Nah, sekarang harganya udah puluhan juta. Waktu itu dia sempat ditawarin sekitar 20 something, tapi dia masih tahan karena memang ini tuh
bonggol aja gitu, dan dia tuh slow banget, maksudnya dia bisa bertahun-tahun perkembangbiakannya. Nah terus ya udah segini, ini udah kurang tahu deh ini beberapa tahun, tapi yang jelas aku pernah dengar si Indah juga cerita ini udah umurnya udah lumayan, jadi memang udah kayak fosil-fosil gitu istilahnya. Jadi kalau awal-awal tuh mungkin belum ada si daun-daunnya gini. Nah, jadi dia emang tempatnya harus besar. Terus ini juga tambah lagi potnya juga cantik banget. Jadi kalau misalnya lihat dari koleksi-koleksi pot yang ada di sini pun juga dia tuh menyesuaikan dengan si kaktusnya gitu, sukulennya. Jadi bukan cuma sembarang kita suka sama sukulennya terus taruh di pot plastik, apalagi ya pot plastik hitam udah dibiarin aja. Tapi emang bener-bener semuanya tuh main dengan seni gitu, artnya tuh dapat banget. Jadi pemilihan potnya bisa kita lihat, ini potnya aja tuh udah berapa nih, aku udah ngerti banget. Jadi tanah liat semuanya, terus pot-potnya tuh kayak punya seni sendiri, jadi ngangkat lagi si sukulen itu jadi semakin tinggi lah harganya, semakin pricey. Nah di sini ini tuh kebanyakan udah banyak yang dari luar-luar punya kan, tapi ternyata ada satu yang menurut aku ini juga cantik banget. Ini nih kalau teman-teman lihat, ini tuh bahannya tuh kayak sweat gitu loh, kayak bludru ya ngomongnya ya. Nih, kayak sweat gitu. Bisa lihat ya. Ini cantik banget, warnanya juga unik. Jadi dibilang ke hijau banget enggak, terus tapi ada coklat-coklatnya. Hijaunya juga bukan hijau-hijau sembarangan, hijaunya mahal banget. Kamu tau gak ini? Ini ternyata lokal punya. Dan harganya berapa? Berapa juta coba? 20 juta? 30 juta? Ini harganya 50.000. 50.000? Kok aku gak pernah ketemu yang kayak gini ya? Nih, ini ternyata tuh lokal punya. Jadi balik lagi gitu. Terkadang orang-orang terkecoh sama harga yang mahal udah pasti bagus, udah pasti cantik. Tapi ternyata yang punya lokal ini asli cuma 50.000 aja, tapi guys penampakannya, waduh cantik banget sih ini. Aku sih suka banget. Kira-kira aku mau pulang boleh nggak ya? Cuma 50.000. Tapi susah dapetinnya ternyata. Oke. Gemes kan? Guys, aduh ini juga ada lagi lucu banget. Udah nggak ngerti lagi. Udah kayak, udah kayak bola digantetin. Tuh, ngomongnya apa tuh? Ini sebentar ya. Aku ambilin pelan-pelan banget. Tada! Ini kayak bola golf. Tuh, lihat bentuknya. Tuh, bener-bener mirip banget kayak bola golf kan? Cuma warnanya hijau. Ini tuh unik banget deh menurut aku. Jarang banget dapetin ya. Mungkin kalau misalnya yang kayak gini, mungkin teman-teman udah pernah lihat lah ya beberapa di tempat kolektor ataupun apa tuh, adalah bisa dapetin. Cuma kalau yang ini lucu banget. Udah nggak ngerti lagi kok dia bisa dapet sih. Aduh bener-bener deh gemes banget. Tuh udah kayak apa sih, aduh apa sih yang itu loh, GI apa sih, tahu deh lupa gue namanya apa, tapi ini lucu banget. Nih kita lihat lagi yang lain yang lucu-lucu ya. Yang kuning boleh tuh. Ini kanan ya. Oke ya. Iya sih. Nah ini juga ada nih guys, ini juga gemes banget nih. Bisa gini nih warnanya, sebelah hijau sebelah kuning. Tuh lucu banget gak sih? Kok dia bisa gini gitu loh? Dia nikah sama siapa sih bisa dapat kayak gini? Kan harusnya gitu ya. Biasanya kalau misalnya kucing ada nikah sama apa, Persia sama misalnya Anggora, terus jadinya apa? Kucing kampung sama Anggora jadinya apa? Nah, kalau ini dia kawin sama siapa coba? Bisa warna yang belang-belang gini. Curiga gua. Jangan-jangan kaktus sama nanas nih jangan. Tuh, kayak nanas. Sama banget kan? Oh, gemes banget. Terus kayak oke, gitu loh tuh. Sama nggak? Oke. Tuh, kita cari lagi yang unik-unik ya guys. Nah, ini juga nggak jelas ini apa.
Rambutnya mohawk guys, tuh mohawk guys, tuh. Jadi ini bawahnya tuh kayak kayu. Sebenarnya kalau aku lihat nih, ini kaktusnya tuh kayak kayu-kayu gitu. Cuma di atasnya tumbuh daun-daunan gini nih, tuh kan. Gondrong guys, mungkin dia sama corona nggak pernah ke salon, jadinya dibiarin aja panjang-panjang gitu. Menarik. Ada lagi yang menurut aku ini unik banget, karena kalau aku lihat ini kayak tumpukan kotoran. Kita lihat aja. Ini aku geserin dulu. Monkey, maaf ya, kamu situ aja. Wow. Ini tuh nggak jelas, entah kayak tumpukan kotoran atau kalau zaman dulu tuh main tumpukan batu terus kita ini terus lari, tau gak sih permainan itu? Nah, ini sama banget kayak gini. Tapi uniknya, lihat nih, di antara sela-sela si tumpukan-tumpukan itu kayak ada duri-durinya gitu tuh guys. Ini sih lucu banget dan nggak ngerti sampai kapan, sampai berapa tingginya nih. Karena kalau kayak si koboi ya, kalau kaktus koboi itu kan bisa tinggi banget. Nah ini aku juga nggak tahu nih sampai setinggi apa. Tuh lucu banget. Dan ini juga nggak kalah saingannya dong sama yang si Sultan di belakang. Karena ini kan emang udah gede banget dan otomatis juga punya sejarah unik juga. Jadi ini namanya Sena apa gitu, nanti aku jelasin. Ini seperti bonsai gitu, tapi juga ini harganya juga udah lumayan banget. Dan ini saudara aku tuh ngambilnya bukan dari Jakarta tapi dari Surabaya, kolektor Surabaya. Karena dia udah suka banget, diantarlah, dikirim ke Jakarta. Dan you know, untuk packing si ini tanaman ini sendiri, supaya kan ini kan ranting-rantingnya banyak nih, supaya dia nggak patah apa segala macam, jadi dibungkus udah kayak bungkusin kulkas katanya. Jadi bungkusnya tuh gede banget. Terus disangka sama saudaraku, ini apa kok gede banget? Tapi ternyata penampakannya masih gini doang, karena memang takut supaya ranting-rantingnya tuh nggak patah-patah. Dan ini bisa lihat kan, bagus banget. Dan lagi-lagi dia bisa banget memodifikasiin antara tanaman sama pilihan potnya. Jadi potnya itu vintage aja, simple, warnanya juga coklat keemasan gitu ya, tapi tetap bikin mewah. Ini bisa kita lihat nih, kayak apa ya, kalau dia berdiri sendiri tuh udah kayak cantik banget gitu kan. Keren deh pokoknya. Ini ranting-ranting juga terjaga. Dan yang pasti yang kayak gini gitu suka ada apa sih, kayak sarang-sarang laba-laba gitu ya. Nah tapi mungkin karena ini di glass house, jadi emang terbantukan juga, jadi nggak sembarang serangga tuh bisa masuk ke dalam sini. Jadi ini juga aman, dan ini pastinya dibersihin terus, karena kalau kayak di rumah kadang kita suka lembab ya, apalagi kayak sekarang tuh musim hujan, jadi suka lembab, jadi suka kayak apa ya, kayak busuk-busuk gitu di rantingnya. Nah tapi kalau ini kita bisa lihat ini sehat banget guys, terus bener-bener apa ya, kayak terawat banget. Dan itu kuncinya, kita harus suka dulu sama hobi kita, suka dulu sama tanamannya, baru kita bisa ngejalanin semuanya. Karena kalau cuma musiman doang, kayaknya sayang banget deh. Termasuk yang ini nih, di sebelahnya. Ini juga di sebelahnya juga unik banget, karena aku pikir dia lagi sakit. Aku pikir dia lagi sakit atau nggak enak badan atau gimana gitu kan. Tapi ternyata dia lagi pergantian kulit. Jadi ini batangnya ini lagi ganti kulit gitu tuh. Tapi pengalupasannya sama saudaraku tuh nggak dibersihin atau dikikis atau apa gitu. Kalau aku ya jujur, aku udah kayak gatel aja, udah kayak pengen aku kelupasin satu-satu kulitnya. Tapi ini emang sengaja dibuat seperti itu, nambah artnya lagi. Setuju nggak sih? Jadi ini benar-benar kalau dilihat tuh ya udah dibiarin tuh. Istilahnya tuh kayak ular lagi ngelupas kulitnya, ya udah jadi kayak gini. Jadi dibiarin senyata mungkin. Dan lagi-lagi potnya bikin cantik banget. Ini aku juga nggak ngerti potnya aja udah berapa nih harganya, karena potnya emang dari artis Indonesia lokal loh. Jadi banyak banget artis-artis yang pottery gitu yang ternyata banyak banget di Indonesia, dan semua tuh pada keren-keren banget. Bagus banget ya pot-potnya ya. Ini tuh belum ada penghuninya, istilahnya ini masih pot-potnya tuh masih kosongan aja, karena saudaraku emang suka banget koleksi. Jadi kita bisa lihat nih,
dari yang kecil banget, ini kan cuma berapa senti deh, kan cuma 5 senti tuh, tapi gemes gitu. Dia benar-benar cari warnanya tuh harus detail gitu loh. Terus ini modelnya kayak gini. Dulu tau gak sih, awal-awal ya, ketika aku nyoba main-main di kaktus dan juga pot, aku pikir ini tuh kayak mangkok mie. Jadi kalau aku nggak lihat ini ada bolongannya, ini aku sangka udah mangkok mie aja, udah mau aku ambil buat masak mie. Tapi ternyata ini khusus buat, ya sebenarnya bisa buat tanaman apa aja. Tapi emang kalau sukulen itu kan dia nggak terlalu suka basah, jadi istilahnya buat pot-pot gini tuh bisa awet banget buat mereka. Nih. Terus kalau ini, wow berat loh ini. Ada dalamnya lagi, aduh susah suaranya. Nah ini, kamu tau gak sih yang kalau kita suka main di iPhone gitu ya, yang main begini-begini. Nah ini tuh kayak kita lagi main, tau gak sih pot-potnya tuh bener-bener clean banget. Ya aku puterin ya. Ingat gak sih dulu kita sempat happening banget yang bikin pottery gitu, tapi di aplikasi. Itu kayak udah bangga banget, dan abis itu kita sale gitu kan, kita gadein, dan berapa dapatnya tuh tergantung kesukaannya orang-orang. Dan ini malah realnya, kalau itu kan kita cuma main di aplikasi doang. Nah kalau ini benar-benar real, dan ternyata sebanyak itu peminatnya loh guys. Nah ini juga ada nih, spooky abis. Ini spooky banget sih, cuma keren banget. Asli ini spooky abis. Wah ternyata banyak banget nih koleksi-koleksi, bukan cuma tanamannya aja, tapi pot-potnya juga udah disiapin. Aku tuh sebenarnya penasaran gimana sih supaya kita bisa merawat kaktus-kaktus ini dengan sehat, dengan subur, dan yang pasti bikin kita selalu happy. Nah teman-teman juga pasti pada mau kan? Nah makanya nanti kita akan cari tahu, apalagi nih di belakang aku. Ini dia nih sumber supaya kaktus-kaktus ini bisa tumbuh sehat, yaitu media tanam yang tepat untuk sukulen kita. Pengen tahu seperti apa? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik dari Bondas Plant. Jadi ikuti terus ya di vlog kita di Cerita Untung next episode. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.